Seni sekolah itu nggak akan berkembang kalau tidak ada membuka ruang interaksi. Nilai, value, itu nggak mungkin terjadi kalau anak tidak dicelup. Anak tidak akan tumbuh estetikanya, praktik, kalau anak tidak pernah diajak dalam praktik berkesenian. Nggak cukup di sekolah diajarin, suruh gambar, dinilai, nonsen. Nggak akan tumbuh. Yang ada adalah benar dan salah. Soal nilai, soal kesenian, kalau nggak benar dan salah, nggak ada itu. Yang ada kan ekspresi, pertanggungjawaban nilai yang kamu ingin sampaikan. Lah kalau di sekolah kan nilai. Sekarang kalau mau tanya, guru. Makanya saya jujur, paling nggak mau suruh menilai untuk seni. Kenapa? Saya pasti berbohong. Gambarnya arek dinilai 70. Dasar 70 itu kok endi? Gurunya menilai 70 itu. Dari mana itu? Itu kan mensimplikasi sebuah pemikiran yang begitu luar biasa hanya dalam konteks kuantifikasi. Menurut saya bukan itu. Sehingga kalau saya soal nilai dalam konteks seni, menurut saya jangan diberi scoring. Apa? Apresiasi. Bentuk apresiasi apa? Kalau itu harus ada rapot. Jabarkan. Jelaskan. Tulis di situ. Anak sudah mampu menampilkan ya citra estetiknya dalam bentuk-bentuk. Itu jauh lebih menghormati anak daripada kemudian anak-anak tahu-tahu mereka nilaimu 75, nilaimu 80, nilaimu 90. Ini kan kacau. Ini menurut saya tidak adil ya. Sehingga menurut saya kalau ingin pendidikan formal mulai kembali muncul roh baru, ruang-ruang kayak misalnya ini, saya bisa masuk ke sini. Wah, ini cedak sekolahanku lumayan nih. Apa? Setiap mata pelajaran anak jak ini di sini praktek berkesenian. Karena apa? Teorinya Petersing itu perilaku itu akan tumbuh. Itu kalau 3 tahap dilalui. Moral knowing, dia tahu untuk apa dia melakukan. Moral feeling, dia yakin dengan apa yang dilakukan. Baru tahap ketiga, moral action, dia akan do something. Nah, untuk action itu kalau dia dicelup dalam proyek-proyek berkesenian. Nah, sekarang kan enggak. Antara proyek berkesenian jalan sendiri, sekolah jalan sendiri. Enggak ada ruang interaksi. Selama ini tidak dibuka ruang itu, kemudian di pagar tembok itu dihancurkan dan kemudian menjadi pagar yang lebih leluasa untuk interaksi, menurut saya tidak akan pernah ada selesai persoalan pendidikan seni. Komunitas hidup sendiri, sekolah hidup sendiri, kemudian yang terjadi tidak ada interseksi dan kolaborasi di situ. Sehingga ke depan menurut saya nggak ada pilihan lain. Ruang ini adalah bagian dari laboratorium sekolah. Ruang masuk ke sini. Bahkan kami mendorong waktu saya di SMP di SD, yang ngajar di tempat saya itu seniman. Untuk anak-anak yang pengen jadi sastrawan, yang ngajar Pak Sutarji Kalsum Bakri, saya suruh ngajar di situ. Kemudian Umar Taufik Ismail ngajar. Untuk sejarah, tak undang no guru sejarah, top terong sedino selesai. Sak semester gak usah belajar sejarah. Loh ngapain? Wong dia memang tidak akan menjadi sejarawan. Itu kan sama dengan kita memberikan sampah yang terlalu banyak untuk anak yang dia tidak terpakai dalam hidupnya. Buat saya, yang lebih penting hari ini adalah anak sekolah itu untuk menyiapkan anak hidup, menyelesaikan, berhasil dalam kehidupannya. Anak lulus sekolah penting. Anak lulus ujian penting. Tapi jauh yang lebih penting adalah anak lulus ujian kehidupan. Karena sekolah itu adalah antara, goal akhirnya adalah kehidupan. Nah, hari ini yang terjadi, kita terjebak pada tujuan-tujuan formalisme, sehingga anak-anak itu jauh lebih dibanggakan bisa mendapatkan nilai yang baik, tetapi ketika dia lulus, dia bukan siapa-siapa. Ruang-ruang itu menurut saya yang harus dibongkar kalau kita ingin menata sistem pendidikan kita, mengembalikan pendidikan kita pada fitrahnya bahwa pendidikan adalah mendidik manusia. Manusia akan ada rasa, bukan hanya soal intelektual.
Manusia adalah humanisme yang dia punya apapun dan butuh sentuhan humanisme, bukan sentuhan formalisme. Saya kira itu. Untuk pemantik saja, nanti diskusinya lebih banyak. Matur suwun. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Martadi. Nah, itu mungkin perspektif dari Pak Martadi selaku praktisi ya, saya nyebutnya praktisi akademisi gitu kan. Sebelum ke Mas Beni, iki sakjane iki judulnya ora integritas seni pintasan ya. Kiat-kiat membuat modul ajar kan maksudnya kan cek mahasiswa pendidikan apa cek teko kabeh lho. Nek ngene kan yo iya guru-guru rada ditipu-tipu kan. Akeh setane ngono kan. Nah, kalau kita melihat sekarang mungkin respon sedikit di mana kurikulum merdeka ini kan juga tidak terlepas dari era digital teknologi gitu. Nah, ini sangat relevan dengan Mas Beni di mana disiplin seninya ini berbasis teknologi dengan eksplorasi karya-karyanya. Nah, ini dibutuhkan di sekolah-sekolah gitu kan. Sekarang P5, profil Pancasila dan lain-lain. Tapi mungkin tidak melulu pada ranah seni. Apakah seni ini bisa bersifat universal, bisa diterapkan di materi biologi mungkin, sejarah atau mungkin matematika gitu kan. Mungkin Mas Beni bisa menanggapi dari Pak Martadi atau mungkin memberikan pernyataan terlebih dahulu biar ditangkap oleh teman-teman. Monggo Mas Beni. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengundang saya ke sini. Tempat yang sangat indah, lovely, begitu saya bilang ke Opi. Dan tadi Mas Martadi sudah ya Mas ya. Iya Mas. Kita panggil Mas ya biar akrab. Jadi Mas Martadi tadi sudah melontarkan banyak banget hal-hal yang sebenarnya saya sudah kehabisan kata-kata sebenarnya untuk melanjutkan apa yang kemudian beliau sudah sampaikan. Tetapi saya juga mencoba untuk ada di dalam satu lingkup apa yang kita bahas hari ini, termasuk tadi tentang bagaimana saya juga menjelma menjadi seorang seniman begitu ya, publik melihatnya seperti itu, seniman yang fokus di hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi dan teknologi media begitu. Tetapi sebenarnya Mas, semua hal itu memang terpengaruh kepada hal-hal yang dulunya ketika kecil itu menjadi salah satu yang paling saya ingat dalam memori saya begitu. Saya jadi ingat apa yang dilontarkan oleh Profesor Kacung Marijan. Beliau adalah seorang pendidik dan seorang intelektual di bidang akademisi yang begitu beliau ingat ketika masa kecil itu adalah salah satu di mana ibunya itu mendongeng dongengan di halaman rumahnya di bawah sinar bulan. Begitu romantis sekali ya. Jadi pendidikan-pendidikan di masa kecil barangkali adalah pendidikan-pendidikan yang paling penting seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Martadi tadi. Begitu penting dan indah begitu. Jadi mengingat itu semua kemudian saya menjadi lebih teringat kepada pengalaman-pengalaman masa kecil. Barangkali ketika di SD atau SMP, SMA barangkali ya. Tapi yang lebih penting mungkin saya akan lebih menyoroti ke pendidikan-pendidikan dasar seperti SD. Tidak banyak pengalaman-pengalaman yang sangat ingat di dunia pendidikan di dalam SD. Tidak ada hal-hal yang indah barangkali saya ingat di pendidikan-pendidikan di dunia sekolah dasar itu. Kecuali masuk tepat waktu, kalau salah di strap, terus kemudian harus tertib dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat bersyukur ketika keluarga itu kemudian menjadi hal yang paling penting dan paling mendukung tentang apa-apa yang kemudian
dibayangkan dan diinginkan oleh seorang anak. Barangkali kemudian kita juga harus mengingat bahwa peran keluarga itu adalah peran yang paling mendasar dan paling awal dari seorang pendidikan anak barangkali. Saya bersyukur ibu saya adalah seorang yang meskipun ibu saya adalah orang sederhana, ibu rumah tangga, tapi beliau punya wawasan-wawasan yang barangkali lebih dari apa yang dipunyai oleh ayah saya. Ibu saya selalu memanjakan saya dengan buku-buku. Ketika saya meminta mainan dan lain sebagainya, beliau sangat pelit. Tetapi ketika buku, seperti hambur-hamburkan begitu. Nah, ketika sekarang kemudian saya menjadi seorang dengan definisi yang mungkin barangkali canggih dan lain sebagainya, saya berpikir bahwa itu semua adalah hasil dari pengalaman-pengalaman masa kecil saya. Saya masih ingat satu komik. Barangkali dulu anak kecil membaca komik itu kan membaca komik itu kan sesuatu yang buang-buang waktu, terus kemudian pemborosan dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan ibu saya. Beliau selalu membelikan komik Denny Manusia Ikan, terus kemudian Tenggue and Laverdur, terus kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya ingat. Tetapi ada satu komik yang begitu saya ingat sampai hari ini, dan kemudian saya sering ceritakan itu di depan teman-teman, di depan forum dan lain sebagainya, termasuk ketika saya menuliskannya di dalam katalog-katalog dan lain sebagainya, yaitu adalah satu lembar komik, yang komik itu berjudul Prajurit Rouge. Seorang prajurit yang dikhianati, seorang prajurit yang dikhianati oleh komandannya, tetapi dia menyimpan microchipnya teman-temannya itu di helm, di senapan, dan di tas ranselnya. Ada satu sequel di mana prajurit Rouge ini itu berbicara dengan microchip teman-temannya. Saya membaca itu waktu SD, dan sampai sekarang saya melihat satu pengalaman yang dahsyat tentang itu. Barangkali hal-hal seperti ini hari ini sudah sangat biasa. Kita sekarang sudah berbicara dengan mesin. Keponakan saya sudah berbicara dengan Google dan lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu begitu membekas di saya. Jadi saya merasa bahwa budaya populer yang barangkali budaya itu juga kemudian dikondisikan atau dilihat sebagai budaya permukaan yang tidak penting, tapi kadang-kadang juga bisa menjelma menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat mempengaruhi, bahkan juga menginspirasi barangkali. Hari ini adik-adik kita, keponakan dan lain sebagainya, tiba-tiba sudah memegang superkomputer di tangannya. Banyak tulisan yang juga mendukung argumen-argumen bahwa itu penting atau juga itu berbahaya. Tetapi saya juga bisa melihat bahwa generasi hari ini, di mana generasi ini kemudian sudah memegang perangkat-perangkat teknologi informasi dan teknologi media itu dengan cepat, ada yang sangat berbeda dengan logika kita hari ini barangkali. Saya dibesarkan sebagai generasi X yang mengalami pengalaman dari analog ke digital. Beda lagi dengan teman-teman generasi milenial dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan generasi kita hari ini yang tiba-tiba dia sudah memegang semuanya itu menjadi satu aspek keseharian. Keponakan saya waktu pandemi kemarin bertemu dengan teman-teman sekolahnya untuk pertama kalinya, itu bukan dengan realitas fisik, tetapi adalah realitas virtual. Mereka bertemu dengan teman-temannya di layar. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dalam kurun waktu 1 dekade atau 1 milenium lagi. Tetapi kita bisa melihat bahwa pendidikan-pendidikan awal adalah pendidikan-pendidikan yang barangkali bisa menjadi sangat penting untuk apa yang tadi Mas Marta sampaikan. Bagaimana seseorang itu akan bisa mengadopsi dan barangkali juga beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, tidak gagap begitu dan gugup barangkali ya. Nah, saya juga melihat bahwa
peran-peran keluarga dan peran-peran lingkungan sekitar, budaya juga yang melingkupi termasuk di dalamnya adalah budaya-budaya kita hari ini adalah budaya media, budaya visual dan lain sebagainya, adalah hal-hal yang barangkali kita juga harus peka dan melihatnya sebagai sesuatu yang bisa jadi pisau bermata dua begitu ya, bisa jadi sangat positif, bisa juga bisa jadi sangat negatif, dan itu memang adalah tantangan-tantangan bagaimana kita bisa melihatnya dengan kepekaan yang barangkali kepekaan itu bisa dilatih. Nah, hari ini kita juga telah memasuki satu bentuk dari gagasan seni yang barangkali jauh dari apa yang telah diketahui oleh khalayak umum ya. Masih banyak di antara kita seorang ayah dan seorang ibu yang definisi seni adalah hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan craftsmanship dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga masih tetap sangat penting. Banyak kalangan yang mendefinisikan bahwa kehadiran seni-seni berbasis teknologi ini adalah hal-hal yang lebih utama ketimbang dunia seni yang mengetengahkan atau masih melandaskan pada keterampilan craftsmanship seperti menggambar, mematung, melukis dan lain sebagainya. Tetapi pelajaran-pelajaran mendasar itu masih tetap menjadi yang sangat penting. Saya merasa bahwa benar sekali hari ini seni mewujud kepada satu aspek yang begitu luas. Seni kemudian bersentuhan dengan kalangan bioteknologi, seni berhubungan dengan kalangan astronautik, seni berhubungan dengan robotika dan lain sebagainya. Ini semua sebenarnya harusnya memancing kita untuk lebih sadar dan lebih bisa beradaptasi pada konteks di mana seni kemudian menjelma kepada sesuatu yang di luar hal-hal dari kehidupan keseharian. Seni menawarkan itu semua. Barangkali keseharian kita melihat sesuatu yang seragam, yang kemudian kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang massa. Tetapi kemudian di dunia seni itu kemudian menjelma menjadi sesuatu yang di luar itu semua. Itulah katanya pentingnya dari memahami seni. Nah, di dalam konteks itu kemudian kalau saya tarik di dalam kependidikan, memang benar dunia pendidikan kita yang penting adalah mengenalkan seni-seni sejak dini kepada anak begitu ya. Seni-seni seperti apakah? Apakah seni-seni canggih seperti seni-seni yang barangkali rumit dan tidak dipahami itu? Di sini seni adalah bentuk dari bagaimana seseorang mencoba untuk melihat dan memotret keseharian dan kemudian diwujudkan di dalam seni. Tetapi ada banyak hal-hal yang memang di dunia seni yang butuh proses dan waktu untuk memahami itu semua. Kadang-kadang juga di dunia seni itu Mas, ada dunia seni yang barangkali seni-seninya adalah kategorisasi dari studio intelektual dari si seniman. Barangkali di sini kita juga bisa melihat beberapa seniman yang sangat susah untuk dipahami apa-apa dari seninya. Tapi justru itulah barangkali tantangan-tantangan kita untuk melihat seni itu dalam satu lingkup yang lebih luas. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat Mas Benny sudah memberi tanggapan atau mungkin pengantar awal. Itu mungkin kalau kita menangkap Pak Martadi dan juga Mas Benny sudah menyampaikan lebih pada fungsi seninya ya pada pendidikan. Nah, kita kembali pada konteks pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa sih ketika kita mengintegrasikan seni gitu kan di ranah pendidikan. Nah, mungkin sekarang kita lebih menanggapi pada persoalan itu gitu. Mungkin Mas Benny memberikan tawaran bagaimana seorang pendidik melakukan eksplorasi dengan seninya ketika diterapkan di sekolah atau mungkin di ranah kampus gitu kan, atau mungkin berbicara perihal kebijakan-kebijakan gitu kan.
karena mungkin pendidikan sekarang kontranya pada market atau pasar gitu kan, sehingga tidak memberikan SDM itu sendiri gitu. Atau mungkin Pak Mar tadi juga menyinggung bagaimana sistem formalitas itu sebenarnya yang mengganggu pendidikan kita gitu kan. Nah, mungkin bisa menanggapi sekilas pendidikan seperti apa sih yang kita, pendidikan yang memerdekakan seperti apa sih yang kita butuhkan saat ini gitu. Dari Pak Mar tadi, monggo. Boleh. Kalau saya begini, jadi pendidikan itu kan roh awalnya memerdekakan. Kemudian menjadi tidak merdeka karena kita membuat batasan. Kemudian kita mempersempit ruang ya pendidikan itu. Dalam tataran pendidikan itu ya identik dengan tembok-tembok yang harus membatasi sebuah yang namanya lembaga sekolah. Ketika sudah bicara tentang pembatasan, maka otomatis ruang kemerdekaan itu terkurangi. Apalagi di kesenian, menurut saya tidak akan pernah terjadi ruang karya, ruang kualitas seniman yang hebat itu ketika hanya dibatasi dengan ruang tembok. Coba petakan sajalah para seniman kita hebat. Mereka hebat karena ada ruang yang tidak hanya formal, ada ruang-ruang interaksi. Ya, coba cek saja. Nggak mungkin orang itu menjadi hebat, karyanya begitu luar biasa, hanya terlahir dari ruang formal, tanpa ada interaksi dengan ruang-ruang yang lebih cair, informal. Sehingga menurut saya, kalau kita ingin bicara tentang pendidikan seni, pendidikan yang memerdekakan, seni harus dimerdekakan. Karena kata seni kan ekspresi. Ekspresi itu maknanya adalah ada fasilitasi untuk mengekspresikan. Begitu itu dibatasi, ya sejak itulah ruang kemerdekaan hilang. Kalau ruang kemerdekaan hilang, maka berkesenian hanya formalisme. Ujungnya berkesenian nanti dibingkai dengan dalam tanda petik ya, kemasan-kemasan paket-paket komersialisasi. Jadi kalau ada tamu suruh datang, acara suruh tampil. Menurut saya itu komersialisasi, karena mensimplikasi seni hanya pada tataran fragmented. Padahal sesungguhnya seni itu lebih mendasar. Seni bicara tentang manusia, bicara tentang roh, bicara tentang manusia seutuhnya, humanisme. Begitu seni sudah kehilangan roh humanismenya, kehilangan interaksi antar manusianya, kehilangan esensial kemanusiaannya, maka disitulah kesenian mati. Menurut saya, ya. Sehingga menurut saya tadi saya setuju. Sempat diskusi menarik tadi saya bilang, di Indonesia hampir pasti seni begitu masuk museum, maka di situ itu mati. Maka saya tadi menyarankan Indonesia itu museumnya jangan ruang-ruang begitu. Museum Indonesia itu ya museum kehidupan. Ubud itu menurut saya adalah museum kehidupan tentang seni. Disitulah seni berproses, seni terwariskan secara alamiah kepada generasi berikutnya, komunitasnya terbangun. Disitulah orang melihat museum seni. Museum itu bukan tempat untuk mengawetkan, bukan tempat fisik yang kemudian mematikan, bukan begitu. Kan proses pewarisan, proses untuk menjaga value, itu museum menurut saya. Karena museum tanpa value ya museum sudah kehilangan makna. Orang datang ke museum karena ada value kan gitu. Maka menjadi menarik, coba seni itu menjadi museum kehidupan seni di Indonesia, itu unik. Ada banyak potensi itu di Jogja, di Bali, di Toraja. Saya pernah ke Alor, itu menarik itu yang rambutnya putih, itu suku Takpala itu, unik sekali itu, sangat luar biasa. Ke suku Dani, bagaimana melihat proses berkesenian, alamiah sekali proses itu, mengalir, kemudian tumbuh dan diapresiasi, lalu ada proses pewarisan dan terus terjaga. Itulah yang saya sebut museum kehidupan tentang berkesenian. Hari ini
Kalau kita hanya berpikir museum adalah ruang, museum adalah tempat, maka yang terjadi di situ tempat untuk menyimpang. Begitu untuk menyimpang, orang yang menyimpang tidak punya kepedulian, sense, taat, maka hilanglah itu. Maka contoh, coba aja ke Museum Sidoarjo, Butantulan. Apa yang didapatkan? Barang. Roh kesenian nggak ada. Hilang sudah. Untuk apa? Itu kan hanya kumpulan barang. Buat anak-anak nggak tertarik. Kenapa? Nggak ada maknanya. Kan sesuatu menjadi bernilai karena ada makna. Ada ruang, dikaitkan dengan konteks. Maka kesenian begitu kehilangan konteksnya, maka kesenian itu akan kehilangan rohnya, tercerabut di akar itu. Hari ini yang dibutuhkan adalah memperbanyak ruang-ruang, mengkontekkan kembali, mencelupkan kembali, membumikan kembali, agar seni itu rohnya muncul kembali. Apa? Dihidupkan. Cara menghidupkan, bumikan. Tanaman tidak akan hidup tanpa dibumikan ke tanah. Nah, itu ruang itu menurut saya. Hari ini kita berada dalam ruang yang punya komitmen untuk itu. Ini kan luar biasa ini. Saya begitu masuk, saya wah gila ini. Ini adalah ruang alternatif ya, yang sesungguhnya itu bisa digunakan untuk membumikan kembali spirit estetika, spirit berkesenian pada anak-anak kita di ruang-ruang ini. Maka kalau gurunya pinter, daerah sini semua, ini jadi ruang luar biasa ini. Pengen belajar apa ini di sini? Bahkan kalau saya mana eksplorasi tentang seni untuk sains gampang. Itu kan dipelajari. Gak ada sense of science, itu gak ada. Sense of beauty, of art, itu yang harus dirawat. Tapi sains itu dipelajari. Matematika itu dipelajari. Tapi seni tidak bisa dipelajari. Seni adanya adalah ditumbuhkan dan dirawat. Itu terus. Bukan diajarkan. Diajarkan. Karena begitu seni diajarkan, maka yang terjadi adalah transaksional. Apa? Nulit. Maka ujungnya yang terjadi, anak diajari kesenian, tapi ujiannya tes tulis. Hafalan. Buat apa kita ngafalin? Kalau itu hafalan, nilainya tinggi, apakah menjamin ketika dia dihadapkan pada karya seni, dia punya sense of appreciate? Gak menjamin. Gak menjamin. Ini PR besar menurut saya, buat kita semua. Tidak mudah, ya. Kalau mudah namanya bukan perjuangan, ya. Kalau mudah namanya bukan sebuah proses untuk membangun sebuah peradaban. Nggak ada peradaban yang mudah, tetapi harus dilakukan. Maka saya jujur mengapresiasi teman-teman komunitas yang selalu concern tanpa berpikir faktor komersial. Itu menurut saya luar biasa. Nggak banyak orang yang tahan di situ. Hari ini orang akan tergoda untuk masuk pada ruang-ruang yang pasti populis, pasti komersialisasi. Karena budaya kita berada di ruang itu. Termasuk di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kan saya, otokritik saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman ini kan sudah terjangkit penyakit yang kalau meminjam istilahnya Prof. Budi Dharma almarhum, itu adalah masturbasi intelektual. Ya kita suruh nulis jurnal. Untuk apa? Untuk naik pangkat. Kalau sudah Scopus, untuk jadi guru besar. Setelah jadi guru besar, untuk dapat tunjangan. Setelah tunjangan, meneliti lagi. Ya untuk dirinya. Pertanyaannya, kapan itu berimpak kepada lingkungan? Kalau tidak, buat apa punya pengetahuan? Bukankah roh pengetahuan adalah kemanfaatan? Kalau tidak, yang terjadi ya tadi. Hanya untuk kepuasan sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, dan dia sudah tidak mau tahu tentang kehidupan masyarakat. Dan kalau itu terbangun, maka semakin perguruan tinggi jauh api dengan panggang. Menara Gading yang selalu didengung-dengungkan hari ini terjadi. Sense of social, gak ono. Buat mereka masyarakat kayak apapun gak ngefek, gak peka. Gitu. Ya tumpul itu di situ. Ini semakin provokatif aja, ya memang sengaja. Karena di ruang ini saya bisa provokasi. Kalau di kampus kan gak iso aku. Kan bisa ngomong aku ya kan gitu. Nah ini salah ya, aku diwene wadah untuk provokasi kan gitu aja. Saya kira itu, terima kasih Mas.
Baik, terima kasih Pak Martadi. Mungkin Mas Beni langsung. Ya terima kasih. Provokasi dari Mas Martadi memang dahsyat sih sebenarnya ya. Dan ini juga harus tantangan dari seniman-seniman yang juga hadir di sini barangkali begitu. Ketika saya sering diundang masuk ke kampus dan termasuk di UNESA dan di beberapa kampus yang lain. Ketika ngomongin tentang seni hari ini, barangkali saya selalu menyarankan kepada teman-teman mahasiswa di dunia seni rupa begitu ya. Ya udah teman-teman dunia seni rupa hari ini tuh nggak usahlah belajar belajar tentang sejarah seni dan lain sebagainya, itu sudah semua udah mentok begitu loh. Kalian pacaran aja dari teman sekampus yang lain, kalian pacaran aja dengan teman-teman teknologi biokimia atau teman-teman dari elektronika atau teman-teman dari disiplin ilmu yang lain. Saya selalu menyarankan begitu, meskipun itu adalah bercandaan, tetapi mungkin bisa jadi sangat serius. Kalau kita melihat dari mata kuliah dunia seni kita hari ini di dalam kampus, barangkali banyak kalangan yang menganggapnya itu sangat sudah kuno begitu ya. Tetapi sebenarnya saya melihat di luar itu, kebetulan saya juga pernah jadi salah satu dosen luar biasa di kampus di UNER di Fakultas Ilmu Komunikasi. Justru saya mendapatkan banyak informasi yang sangat penting di situ tentang kondisi kita hari ini, di mana dunia seni itu wujud dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah mata kuliah tentang cyberspace, mata kuliah tentang post-human, mata kuliah tentang banyak hal lagi yang berhubungan dengan teknologi informasi dan teknologi media. Kuliah seperti melihat novel-novel sains fiksi. Saya selalu berkata begitu kepada teman-teman dunia seni ketika barangkali melihat teman-teman dari komunikasi mata kuliah yang mereka dapatkan. Nah, kita bisa melihat akhirnya bahwa kampus itu selalu saja terenggah-enggah melihat kecepatan yang dilakukan oleh para profesional di luarnya, apalagi di dunia seni. Seniman-seniman kita hari ini sudah sangat dahsyat sekali. Saya tidak ngomongin tentang yang barat sentris ya. Seniman kita hari ini di Indonesia saja sudah. Mereka punya praktek-praktek yang barangkali praktek-praktek ini adalah praktek-praktek yang sama sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya di luaran. Karena apa? Karena yaitu tadi, demokratisasi kita hari ini sebenarnya sudah hadir. Pada saat yang sama hari ini, kita memegang perangkat teknologi yang sama juga dipegang oleh orang-orang di MIT, barangkali begitu. Kita terhubung dengan internet 24 jam, kita terhubung dengan superkomputer di saku kita hari ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu semua? Itu adalah pertanyaan yang paling mendasar barangkali. Nah, dari sini kita juga bisa melihat akhirnya cara kerja seniman dan cara kerja orang-orang di dunia kreatif, bagaimana mereka mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal keseharian mereka, terutama adalah keseharian di bidang dunia teknologi. Kita bisa melihat kemudian bagaimana itu menjadi gagasan-gagasan yang relevan yang terus bisa diperbincangkan. Kita bisa melihat di situ barangkali si seniman terlihat gugup bahkan gagap, tetapi ada juga seniman yang terlihat kritis atau barangkali subversif. Tetapi yang pada intinya disitulah sebenarnya kita bisa melihat cerminan-cerminan masyarakat kita hari ini terhadap perangkat-perangkat itu sebenarnya. Apa yang kemudian saya bisa bayangkan adalah hari ini kita berada di dalam satu bentuk konsumerisme teknologi yang begitu dahsyat barangkali ya. Hari ini barangkali anak-anak atau adik-adik keponakan kita itu selalu berlaju sama cepatnya antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal bisa jadi mereka mendapatkannya di dalam sekolah. Tetapi pendidikan formal bisa jadi mereka dapatkan di dalam informasi-informasi yang tersembunyi di dalam algoritma internet. Sekali lagi, barangkali
peran orang tua menjadi sangat penting untuk memahami ini semua. Bagaimana memahami dunia-dunia yang bergerak cepat di luaran kita seperti teknologi internet ini menjadi satu hal yang khusus, barangkali juga satu hal yang bisa ditarik secara benang merahnya menjadi sesuatu yang bisa jadi sangat penting dan menguntungkan, bisa jadi juga kemudian bisa menjadi sangat berbahaya dan lain sebagainya. Surabaya salah satu kota yang paling dari informasi yang saya dapatkan, Surabaya adalah kota yang paling mendapat perhatian serius dari teman-teman salah satu lembaga informal ya tentang kesehatan mental terutama anak-anak di dunia internet. Di Surabaya adalah salah satu tempat di dunia yang barangkali kejahatan seksual di dunia komputer itu besar sama besarnya dengan kejahatan-kejahatan seksual yang ada di luaran. Predator seksual di Surabaya di dalam ranah internet itu terafiliasi dengan dunia internasional dan baru saja ditangkap. Dia seorang pengajar di salah satu universitas yang dia bisa membujuk anak-anak melakukan satu hal-hal yang tidak senonoh dengan perangkat internetnya. Nah, dari sini kita bisa melihat sekali lagi bagaimana peran orang tua ketika mereka mempunyai fasilitas dan lain sebagainya, ketika mereka barangkali bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang prestisius, atau barangkali mereka bisa membahagiakan dengan fasilitas komunikasi yang begitu canggih, tapi lupa kepada salah satu pada inti dasarnya, yaitu adalah etika dan moral sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita semua barangkali ya, bagaimana kita mereproduksi dan memproduksi satu bentuk karya seni, tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalamnya pesan-pesan moral tentu juga harus barangkali juga penting untuk selalu kita coba masukkan dan coba ada kesadaran moral dan etika di situ yang penting sebenarnya yang harus selalu ada dan dilakukan oleh seniman barangkali. Tidak kemudian karya-karya seni dan kemudian karya-karya hasil dari eksperimentasi seniman itu sangat subversif dan lain sebagai ideologis dan lain sebagainya, tapi tetap seni adalah hal-hal yang mengangkat harkat dan martabat kehidupan itu sendiri. Seperti itu dulu Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny. Itu pernyataan yang sudah disampaikan Pak Martadi dan Mas Benny. Mungkin teman-teman bisa menanggapinya biar diskusi ini lebih terjadi dua arah, Bu. Silahkan langsung angkat tangan. Monggo langsung menanggapinya. Ada Mas Wafa, mungkin monggo, Mas Fayat, Mas Jan. Ternyata diskusi ini lebih enak karena Iya. harus ngopi. Iya Mas, jadi sering kita bikin santai. Iya, bikin santai saya kira. Bahasanya juga jangan terlalu takut salah dengan bahasa. Ya, Mbak Manda, silahkan. Monggo. Pokoknya kita harus santai nih. Penyakit formalisme ternyata. Iya. Ini maklum Mas, ini kan milenial, ini generasi X. Ini milenial. Selamat sore Mas Martadi, Pak Martadi. Ya, keren. Mas Ois dan Mas Benny, salam kenal semuanya. Nama saya Ata, saya dari Artemis. Kebetulan saya punya media yang banyak menjembatani seniman juga. Dan kebetulan saya tuh tumbuh dalam keluarga yang pendidikannya, dalam keluarga pendidikan maksud saya. Mama itu ada di lingkup pendidikan luar sekolah. Nah, kemudian tadi itu Pak Martadi bilang kalau orang tua itu harus kasih potensi-potensi anak dalam celup praktik keseni. Nah, itu merupakan seni sebagai tujuan, seni sebagai medium, dan seni sebagai apa tadi ya? Saya itu lupa nyatetnya apa. Nanti mohon dibantu buat meneruskan yang 3 poin itu tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Pak Martadi sebagai orang tua yang saya yakin masih seumuran sama mama saya gitu kan.
untuk terus memberikan fasilitas kesenian terhadap murid didiknya supaya kesenian ini tidak cukup berhenti di sini gitu. Diberikan ruang yang seperti apa, difasilitasi yang seperti apa, apakah uang, apakah ruang yang seperti apa, fasilitas yang seperti apa, supaya anak-anak ini terus tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup seni. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atta. Mungkin satu lagi, Mas Wayat, monggo. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Saya mau panggil Mas ya. Mas Martadi dan Mas Beni gitu. Dan teman-teman semuanya yang hadir pada sore kali ini. Pertanyaannya sebenarnya hampir dekat gitu dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Manda barusan. Saya cuma ingin memperoleh semacam pantulan ya. Sebelum mencelupkan sebagai seniman ya, sebelum mencelupkan diri ke ruang-ruang sosial yang lebih jauh terkait dengan relasi seni dengan pendidikan. Karena saya pikir setelah kita lihat di ruang-ruang sosial gitu, nyaris tidak banyak gitu orang tua yang mempunyai imajinasi atau bayangan cita-cita anaknya itu untuk kemudian menjadi seniman. Itu satu gitu ya. Terus yang kedua juga termasuk di dunia pendidikan. Ini juga setiap kali gitu ya. Karena kebetulan saya baru beberapa bulan ini terjun di dunia pendidikan, mengampu pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Ketika mau mencoba menerapkan seni misalnya, pernah suatu ketika gitu ya, saya ngajak siswa itu untuk keluar gitu, untuk melakukan mendeskripsi ruang-ruang yang ada di sekitar, mulai dari menangkap bunyi misalnya, terus itu memperoleh respon yang cukup tidak positif gitu ya, karena di jam masuk misalnya gitu, terus siswa diajak keluar gitu ya. Jadi sama langkah-langkah yang saya coba tawarkan itu kemudian dianggap sebagai gangguan gitu ya. Nah, yang ingin saya coba tanyakan kira-kira soal memori kolektif gitu ya, antara pengalaman Mas Beni sama Pak Martadi soal ada sejarah apa sebetulnya gitu, kenapa kemudian gitu ya, orang tua gitu ya atau guru pada umumnya gitu itu kayak takut gitu ya ketika menghadapi seni atau kesenian, kayak teror gitu, kayak monster gitu, seolah-olah kayak gitu dalam mengenai sebenarnya ada sejarah apa gitu, ada memori kolektif yang seperti apakah gitu, sehingga kemudian seni itu dianggap sebagai monster yang mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sebenarnya satu konteks dengan apa yang menjadi kegelisahan saya sebagai generasi milenial. Kalau misal kita bentangkan makna milenial itu kan sebetulnya kan capaian peradaban ya, seribu tahun capaian peradaban gitu. Jadi ketika saya mencoba masuk ke dalam konteks pemaknaan milenial itu gitu, saya nyaris kesusahan akses untuk menjangkau milenial itu gitu sebagai capaian peradaban gitu. Jadi saya sebagai generasi milenial gitu nyaris tidak menemukan kesusahan ya, intinya kesusahan untuk mengartikulasikan bentuk kebudayaan atau bentuk kesenian yang seperti apakah gitu, karena seperti yang tadi diobrolkan sedikit gitu soal soal bahwa kalau boleh saya mengandaikan, saya ini kan generasi milenial itu seperti generasi yang mengalami tiga zaman sekaligus. Tradisi belum selesai, terus dijejali dengan modern misalnya gitu, dengan berbagai perangkat-perangkatnya visual misalnya gitu. Padahal budaya lisan, budaya baca, literasi belum selesai.
langsung dijali dengan budaya-budaya visual. Itu pun kalau kita ikuti lebih jauh, ada kesenian hari ini itu kan kayak cepat kadaluarsa kalau saya boleh boleh menandai gitu. Satu hal misalnya belum selesai, satu bentuk belum selesai, ada istilah-istilah baru gitu. Jadi semakin dikejar semakin beragam gitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini gitu, saya gitu ya, sebagai generasi milenial gitu, yang dalam istilah tadi nyaris kesusahan untuk mengartikulasikan bentuk gitu ya. Kira-kira seperti apa dan bagaimana gitu untuk menandai, atau apakah kita harus mencelupkan diri ke ruang-ruang yang jauh, misalnya kayak tradisi, modern dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gitu. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih Mas Wayat. Ini pertanyaannya mungkin bisa ditanggapi langsung. Tadi Mbak Atta ada pertanyaan dulu, mungkin Mas Beni menanggapinya langsung, monggo Mas. Mbak Atta tadi soal bagaimana sih fasilitas orang tua untuk menciptakan ruang seperti apa sih yang bisa diciptakan orang tua untuk anaknya, ini perihal relasi kesenian dan pendidikan. Terima kasih. Jadi kalau buat saya pribadi ya, bagaimana kemudian melihat potensi dan anak seperti apa, memang yang paling tahu adalah orang tuanya ya. Kebetulan saya juga punya seorang keponakan, adik saya adalah lulusan Institut Seni Indonesia di desain komunikasi visual, tinggal di Jakarta. Terus kemudian saya juga punya adik angkat seumuran dengan adik saya. Dia juga punya anak seumuran juga dengan keponakan saya. Saya mencoba dua-duanya ini melihatnya dalam relasi saya sebagai seorang keluarga di dalamnya. Yang satu tinggal di Jakarta, yang satu tinggal di Tulungagung. Sama-sama punya komunikasi yang baik, kami sering berkumpul dan lain sebagainya. Tetapi yang di Jakarta, karena di Jakarta punya banyak ruang yang sangat akomodatif untuk didatangi sebagai ruang-ruang apresiasi, seperti galeri nasional, museum nasional, perhelatan-perhelatan seni di ruang galeri dan lain sebagainya. Keponakan yang di Jakarta sering saya ajak ke situ. Sejak kecil dia hadir di dalam festival video, Biennale, atau kemudian pameran di galeri nasional. Dia juga ikut melihat, mengamati dan lain sebagainya. Jadinya memang sangat berbeda dengan keponakan saya yang di Tulungagung. Keponakan yang saya di Jakarta lebih terlihat riang, lebih terlihat mudah kritis terhadap hal-hal informasi yang datang kepadanya, ketimbang keponakan saya yang ada di Tulungagung. Bukan kemudian saya mencoba mendeskripsikan adalah kota kecil dan kota besar itu berbeda baik dan buruk, tetapi ini adalah bagaimana orang tua dan lingkaran di dalamnya itu menjadi salah satu motor pendukung awal dari seorang anak mengalami pendidikan sejak dini, barangkali seperti itu. Keponakan saya yang di Jakarta hari ini sudah menjadi mahasiswa. Dia sering datang ke pameran seni, terus ke Biennale dan lain sebagainya. Mereka pada waktu SMA juga sering mengajak teman-temannya untuk datang di pameran, dan dia bercerita bahwa teman-temannya tidak mengerti apa itu pameran-pameran yang dilakukan di Jakarta ketika dia datang bersama teman-temannya. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa hadir di dalam ruang-ruang apresiatif dan ruang-ruang yang sangat saya membayangkan sangat akomodatif untuk didatengin, seperti ruang-ruang seni dan lain sebagainya, museum dan lain sebagainya, adalah hal yang paling penting sebenarnya. Termasuk di dalamnya adalah juga peranan orang tua dalam membimbing mereka memahami hal-hal yang paling dekat dengan lingkungannya dan dirinya barangkali. Nah, itu saja menurut saya menjadi satu acuan yang barangkali
sering saya diskusikan dengan dua adik saya itu. Itu mungkin jawabannya, Mbak. Dan jawaban untuk Mas tadi, Mas Fayat tadi ya. Ya, iya Mas, memang sampai detik ini kita masih dibebani oleh definisi seniman sebagai sebuah makhluk yang aneh dan mengherankan gitu ya. Ya memang sejarahnya panjang banget Mas, itu bisa dilacak ke satu subkultur barangkali ya. Ketika pertama kali La Boheme begitu kan, Bohemian begitu muncul ya. Dulu memang seniman mati karena TBC dan mati karena jatuh miskin adalah sesuatu yang keren. Itu dulu Mas. Tapi sekarang ya, sekarang barangkali ya enggak ya. Sekarang seniman seharusnya dalam tanda petik begitu ya, sama menjelma menjadi seorang intelektual sebagai seorang intelektual dalam bidang apapun, bersama dengan orang-orang dalam bidang apapun. Seniman hari ini seharusnya itu melihat karya-karyanya atau mendefinisikan karya-karyanya itu bukan dari bahasa dari mana karyamu akan berasal. Oh itu dari gagasan-gagasan yang kemudian datang malam-malam. Enggak. Seniman hari ini harus bisa mendefinisikan karya-karyanya sebagai sebuah produk intelektual. Itu sebenarnya. Saya jadi ingat sebenarnya di sebuah buku yang menjadi favorit saya, yaitu High Touch-nya Naisbitt. Di situ ada satu tulisan, seniman hari ini yang baik adalah seniman yang merepresentasikan zamannya. Nah sekarang zaman hari ini zaman apa gitu kan, pertanyaannya itu seperti itu. Nah dari itu sebenarnya kita juga bisa melihat akhirnya pilihan-pilihan seniman untuk mendefinisikan dirinya di dalam proses berkarya, dan bagaimana dia melahirkan karya dan mempertanggungjawabkannya di dalam satu bentuk masyarakat yang lebih luas. Begitu. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Beni. Mungkin bisa ditanggapi lanjut oleh Pak Martadi mungkin. Iya, monggo Pak. Tambahi. Baik, terima kasih Mbak Atta. Pertanyaan yang menarik ya. 3 poin Mbak Atta. Jadi pendidikan seni itu memiliki 3 fungsi. Pada tataran awal untuk ada anak-anak bawah, kelas bawah, itu pendidikan melalui seni. Jadi artinya seni bukan tujuan. Tujuannya apa? Anak kreatif. Anak menjadi apresiatif perilaku. Kemudian yang kedua, pendidikan dengan seni. Artinya dengan seni memahami sesuatu, belajar sesuatu menjadi lebih mudah. Saya belajar IPA, gimana saya bisa membayangkan tentang mikroba kalau nggak digambar? Jadi seni medium untuk memudahkan anak memahami sesuatu. Jadi artinya seni itu adalah membantu. Nah, selama ini yang dipahami adalah hanya yang ketiga, belajar tentang seni. Belajar tentang seni itu berarti goalnya adalah anak bisa berkesenian. Tapi kan pertanyaannya kan tidak semua anak akan jadi seniman. Tetapi meskipun dia jadi dokter, jadi apapun, kreativitas itu harus dimiliki. Imajinasi itu harus dimiliki. Inovasi itu harus dimiliki. Dan itu paling gampang ditumbuhkan melalui seni. Matematik nggak bisa, sekreatifnya matematik 2 ditambah 2 ya 4. Paling 3 ditambah 1, kan begitu. Tapi kalau seni bukan soal benar salah, maka anak bisa mengembangkan. Dan nature-nya anak itu adalah kreatif. Maka saya selalu katakan pada orang dewasa, kepada guru, jangan pernah mengajari kreativitas kepada anak, tapi belajarlah cara berpikir kreatif kepada anak. Apa betul Pak? Saya sudah penelitian itu. Mahasiswa ITB, ketika saya kuliah di ITB, dengan anak TK, jauh lebih kreatif anak TK. Tesa saya betul, seperti teorinya Lowenfeld, bahwa semakin usia bertambah, tingkat kreativitas semakin turun. Riset saya simpel kok, apa?
Saya hanya bercerita kepada anak TK itu tentang kucing dan anjing yang selalu bertengkar. Lalu saya minta kepada anak-anak TK itu, gimana ya solusinya agar kucing dan anjing nggak bertengkar? Mereka saya suruh gambar. 12 anak, solusinya 12. Tapi mahasiswa, solusinya cuma 4. Ayo, kreatif yang mana? Jauh, karena anak mampu berpikir out the box. Mahasiswa paling munculnya anak cuman kucing dan anjing dipisah. Loh, itu kecil biasa. Anak bisa menggambar anjing kepalanya kucing kok. Loh, kok bisa? Iya, kalau dia nanti akan bertengkar, loh itu kan kepalaku. Kita nggak bertengkar. Ada yang lucu lagi, kucing dan anjing dibawa ke rumah sakit, di ruang operasi, dibelek dadanya. Saya bilang, lo ngapain ini? Kok dibelek? Iya, karena hatinya kotor. Kita bersihkan, biar dia baik. Ingat, dulu Nabi Muhammad itu hatinya dibersihkan sama malaikat. Itu muncul untuk anak TK. Mahasiswa nggak ketemu. Bayangkan itu, kreatif luar biasa. Kreatifnya luar biasa. Dan cara berpikirnya kreatif anak beda dengan kita. Maka menurut saya, fungsi pemahaman tentang pendidikan seni harus dikuatkan. Jangan seni itu hanya tujuan. Anak semua diajarin gambar, lebih celaka lagi menjadi pengetahuan menggambar. Menurut saya nggak perlu. Yang harus disentuh adalah value, estetika. Estetika itu bicara rasa, keluar dari rasa. Wujud akan keluar dari rasa. Maka wujud itu hanya akibat. Sebabnya adalah rasa. Maka yang dididik di anak bukan menata objek wujud, tetapi yang harus dididik pada anak adalah mengeluarkan tentang kejujuran rasa. Itu harus kuat. Ya, itu yang pertama. Lalu kalau itu dibangun, saya yakin kemudian pendidikan seni adalah menjadi basic dasar. Semua guru, semua orang tua sadar bahwa anak saya akan jadi apapun harus pernah belajar tentang seni. Kalau sekarang kan enggak. Seni itu pelengkap. Mereka belajar seni karena wajib dalam kurikulum, bukan menemukan bahwa itu adalah goal utama. Bahkan ada kepala sekolah yang menganggap tidak penting pelajaran seni itu. Ini kan kacau. Maka kalau hari ini kita disuguhkan dengan perilaku manusia Indonesia yang tidak suka berbeda dianggap sebuah musuh, itu menurut saya wajar. Karena sistem pembelajarannya begitu. Kita tidak pernah mengajarkan perbedaan. Yang kita ajarkan kan kesamaan. Maka tatkala dia berbeda, maka konflik. Seni adalah medium untuk mengajarkan perbedaan. Perbedaan itu adalah fitrah. Jadi seni adalah fitrah yang harus diajarkan untuk semua orang yang masih disebut manusia. Begitu manusia kehilangan rasa seninya, maka matilah manusia itu. Ini roh, esensi. Jadi jangan ditarik pada tataran yang fragmented, hanya soal kurikulum. Bukan itu. Buat saya nggak penting kurikulum itu. Nggak penting. Kurikulum hanya alat saja. Kurikulum itu hanya guideline kita. Orang dulu Socrates, masa diajarin dengan kurikulum? Nggak ada kurikulum. Jadi pemikir top dunia sampai sekarang nggak terbantahkan. Berarti bukan kurikulum. Mereka hebat bukan kurikulum. Mereka hebat karena kemampuan berpikir. Apa? Saat itulah ruang-ruang mengajarkan bagaimana kita berpikir. Manusia berpikir. Yang membedakan manusia dengan yang lain adalah kemampuan berpikir. Komputer mungkin bisa berpikir, tetapi yang membedakan komputer dengan manusia adalah berpikirnya komputer karena matematik, aritmetik, tapi manusia berpikirnya karena rasa. Maka ke depan, menurut saya, ketika kita sudah berada pada era hari ini, tadi disebut oleh Mas Benny, sepakat saya, hari ini problemnya pasti kesehatan mental. Kenapa? Manusia sudah tidak bisa membedakan antara dia komputer dengan dia manusia. Maka isu krusialnya hari ini adalah dehumanisasi. Maka Jepang memunculkan namanya Society 5.0.
Ketika manusia sudah berinteraksi dengan komputer, maka kehilangan roh kemanusiaannya, dia menjadi cyborg baru. Cyborg adalah orang yang hebat tapi tidak punya hati. Nah, PR kita ke depan adalah mengembalikan manusia ketika berinteraksi dengan komputasi, mereka tetap punya nilai-nilai humanisasi. Karena begitu kehilangan nilai-nilai humanisasi, maka selesailah kehidupan manusia. Tetapi yang muncul adalah the new life, kehidupan robotik. Kita nggak bisa disebut robotik. Pendidikan, dugaan saya, akan mulai menggeser. Kalau dulu pendidikan itu menekankan kepada aspek era pertanian, masuk ke modern, masuk ke teknologi informasi. Nah, sekarang masuk ke arah yang namanya conceptual age, era konseptual. Maka pendidikan mulai mengasah tentang kemampuan kreativitas, macam-macam. Setelah era konseptual akan masuk ke era baru yang namanya new spiritualism. Maka sekarang semua akan berbondong-bondong kembali kepada new spiritualism. Lembaga pendidikan dicek. Semua lembaga pendidikan yang rame pasti berbasis agama. Maka di era new spiritualism, kenapa? Karena di era IT itu chaos. Manusia sudah bingung antara dia manusia atau cyborg. Maka stres, kesehatan mental menjadi penting. Kesehatan mental itu hanya diperoleh melalui 4 cara obatnya. 1, agama. Maka orang-orang berbondong lagi ke agama. Maka muncul komodifikasi tentang agama. New Ustadz. Tidak disebut kiai, AA. Apa? Agak-agak gimana? AA kan? AA itu kan agak-agak gimana kan gitu ya. AA nggak mau disebut kiai. 2, paranormal. Yang ketiga, psikolog. Yang keempat, pencerahan kembali adalah estetika. Menurut saya. Dan kita sedang menuju era itu. Ya. Maka lihat saja di pendidikan. Pasti ke depan, orang akan bicara tentang estetika. Bicara konsep kreativitas. Tidak mungkin tanpa berbicara estetika. Seni. Maka sekarang muncul di Eropa, di Jepang, yang belajar tentang seni itu bukan hanya anak-anak. Wong tua-tua, 70, kerinduan kembali untuk mengisi kekosongan diri dengan cara aktivitas berkesenian. Gitu, karena sudah kosong. Untuk mengisi kontemplasi, mengisi roh kembali adalah salah satunya kesenian. Mereka berkembang. Nah, kita sedang menuju ke arah sana. Berikutnya, problemnya adalah tadi yang disinggung oleh Mas Benny, saya sepakat. Memang ini tidak bisa sendiri. Komunitas sendiri tidak bisa. Orang tua diandalkan, nggak bisa. PR kita hari ini kan melakukan edukasi kolektif. Kesadaran kolektif, membangun kesadaran kolektif. Jadi nggak bisa hanya ini guru. Tolong berubah, nggak bisa. Orang tua harus diedukasi. Kemudian komunitas, teman-teman kesenian diedukasi. Apa? Bukan bersaing, tetapi spiritnya bersanding. Sehingga ruang-ruang interaksi dibongkar. Saya ketika menjadi dekan vokasi, saya wajibkan yang ngajar di kampus 2 orang praktisi. Wajib. Pak, gimana? Wajib. Nek gak buyarai. Kenapa? Kan gak mungkin. Wong mereka akan hidup berinteraksi. Maka praktisi. Lalu lah yang kedua, kuliah itu jangan di kampus. Berikan ruang. Sekolah itu, anak-anak saya yakin lebih senang belajar di sini dari kelas kok. Ayo totoan. Tak senang naik ini. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena mindset kita, belajar itu identik dengan batasan ruang-ruang yang kaku. Maka tidak salah kalau kemudian kritik bahwa sekolah itu ibarat penjara. Karena memang anak, pelajaran yang paling disenangi anak kan jam kosong. Ayo jujur tanyakan. Pelajaran yang paling disenangi anak itu jam kosong, pelajaran kosong itu. Jujur itu menunjukkan bahwa hari ini kita sedang krisis. Gitu ya, ini yang harus kita bangun bersama, ruang dibuka. Anak-anak belajar ke komunitas, proyek komunitas diakui. Bahkan kalau saya ngajar, mohon maaf, kalau ada teman, dia sudah berkreasi, pameran nasional,
Ngapain suruh ngambil mata kuliah lukis itu? Lolos kon, lapo kon adik kuliah. Podo karo sepak bola itu. Oh dia pemain nasional. Sekarang Marcelino itu kan pemain nasional di UNESA. Saya bilang ke Pak Rektor, Pak, ngapain ngambil mata kuliah sepak bola? Dosen ini lo diajari DE. Lah terus dia langsung lolos nilai A. Selesai. Ngapain? Kita ini menghabiskan energi hanya untuk sesuatu yang nggak manfaat. Itulah yang disebut keadilan, kesetaraan. Pengakuan kepada kompetensi itu bukan dari pintu akademisi, tetapi pintu praktisi, pintu vokasi harus disetarakan. Jadi teman-teman seniman yang sudah kamameran begitu, kon mata kuliah ke-1, 2, 3, nah selesai. Terbukti kok, sudah diapresiasi kok. Dosennya yang ngajar belum tentu malah. Masa kita meragukan itu? Ini pola-pola membongkar formalisme, bukan menghilangkan esensialisme, itu menjadi penting. Justru menurut saya kita mengembalikan pendidikan pada esensialisme, bukan pada formalisme atau formalisme yang kaku. Itu yang berikutnya. Tadi pertanyaan Mas Yayat menarik. Kenapa seni itu momok? Karena seni itu diformalkan. Anak terlahir sebelum dia bisa baca, bisa apapun, pertama yang dia kenal adalah estetis. Maka anak pertama coreng-moreng. Gak bisa nulis huruf deh, bisa coreng-moreng deh. Coreng-moreng. Karena itu nature. Maka kemudian para orang-orang primitif yang kita temukan di Goa Leang-Leang dimanapun, pertama bahasa yang paling kuat visual. Berarti seni itu mudah. Kenapa mudah? Karena nature. Nah, problemnya menjadi sulit karena kita menyalahi nature. Nature yang harusnya berjalan alamiah itu kemudian diminimalisasi menjadi seolah-olah sulit. Seni itu benar salah, baik buruk, kacau sudah. Maka menurut saya kalau ingin kembali, maka kembalikan roh berkesenian sebagai fitrahnya manusia. Tugas kita adalah menjaga fitrah itu dan mengembangkan fitrah itu tetap menjadi kekuatan dia yang membedakan dengan robot dan manusia. Ya. Lalu berikutnya, gimana caranya? Ekosistem. Ekosistem berkesenian. Nggak boleh fragmented. Utuh. Ekosistem itu maknanya ada sub-subsistem. Sekolah itu menjadi subsistem. Komunitas seni itu subsistem. Sanggar itu subsistem. Nah, masyarakat itu subsistem. Nah, berbagai subsistem itu harus saling berkolaborasi. Ini bagian dari mengedukasi masyarakat. Masyarakat harus belajar tentang itu. Kalau itu terbangun, insya Allah akan tercapai. Yang terakhir, PR hari ini, kita ini kan hidup di era yang bersamaan. Saya menyebut dengan istilah shock culture. Tadi sempat diskusi di meja. Indonesia itu kekuatan pertamanya adalah keberagaman. Wis gak ono lah, wis neng duno, saya sudah ke 18 negara, tidak pernah ada yang keberagamannya mengalahi Indonesia. Kekuatan kita adalah keberagaman. Indonesia itu lahir ceprot kreatif. Gak ada yang mengalahkan kreativitas orang Indonesia. Tapi PR kita hari ini adalah bagaimana merawat agar orang Indonesia ke depan tetap menjadi kreatif. Karena hari ini yang paling kuat adalah kita bicara tentang standarisasi dan kita bicara tentang formalisme, termasuk komersialisasi. Itu semua bertentangan dengan kreativitas. Itu pertama. Yang kedua, orang Indonesia nature-nya adalah budaya lisan. Kita ini budaya lisan, harus kita akui. Ketika budaya lisan berkembang, masuk tahap kedua, namanya budaya baca. Setelah budaya baca tuntas, masuk tahap ketiga, namanya budaya tulis. Setelah budaya tulis, baru masuk level keempat, namanya budaya visual. Nah, hari ini anak kita terlahir menghadapi di 4 budaya itu hadir bersamaan. Budaya lisannya, buat bacanya belum tuntas, budaya tulis belum tuntas, mereka sudah disodori budaya visual. Maka mohon maaf, ini sangat membuat anak-anak kita tidak kreatif. Jujur, kenapa orang harus baca novel?
Karena di novel itu orang kemudian akan muncul imajinasi yang luar biasa. Kenapa orang mendengarkan sandiwara radio dan itu luar biasa dia berkembang. Ketika diceritakan Brahma Kumbara ke puncak gunung, pagi itu dia membau wanginya pucuk-pucuk cemara. Wow, otak kita ini berkembang luar biasa. Hari ini enggak, visual, plak, selesai. Tantangan kita hari ini adalah kita akan berhadapan dengan anak-anak kita yang tingkat imajinasinya sangat rendah karena literasinya belum tuntas, tetapi mereka disuguhi dengan budaya-budaya visual yang semua ini ada. Ini visual semua ini, icon-iconnya visual semua itu, nggak perlu mikir ya visual itu, plek, gitu. Otak langsung gitu dong. PR kita, gimana caranya? Ruang-ruang kontemplasi, ruang diskusi, ruang untuk membedah, itu yang harus kita bangun agar imajinasi, inovasi, kreativitas tetap terawat. Tanpa itu manusia akan hidup sangat-sangat problematik dan ujungnya muncul yang namanya mental health, kesehatan mental. Akan banyak orang sakit mental, kelihatannya sehat, fisiknya sehat, tapi mentalnya dia bermasalah. Seni adalah oase untuk penyeimbang dari mental health. Makanya seni jangan takut. Saya mengembangkan seni untuk terapi, untuk deteksi anak problem di rumah penjara Blitar, itu bisa kita deteksi dengan berkesenian. Lalu begitu sudah kita deteksi, lalu mereka kita ajak untuk terapi dengan berkesenian. Dan itu dahsyat. Mereka kering karena mereka tidak pernah terasah hatinya. Seni seolah-olah tidak ada hubungannya dengan manusia. Padahal seni atau manusia begitu kehilangan seni, maka dia akan kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Moga-moga tambah gak jelas. Gitu. Moga-moga tambah gak jelas, gitu ya. Baik, tambah mulu kok ya. Iki koyoke Pak Martadi kuanget banget ngomong formal ya. Meledak-ledak. Pantes nek nang kampus kok krungu Pak Martadi langsung, "Oh iya sediyone Pak Martadi, Pak Martadi." Ya itu gimana Mbak Atta, Mas Fayat, mungkin ada tanggapan atau belum ada yang terjawab? Kalau nanti kita belum puas kita selesai Kita dengan cara laki-laki. Ya. Baik, ini karena waktunya juga semakin. Kapan-kapan begini kampus lah diskusi. Nah, harapanku sakjane iki Pak, mahasiswa pendidikan lho Pak Seteko iki. Betul sekali. Ono PPG Mas Dim. Nanti tak siap no konsumsi nih. Nah, karena nek jere Mas saya peranala iki nek iso ki aja sing aman-aman ngono. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin atau kita formalnya kita sudahi dulu, kita bisa lanjut untuk diskusi informal gitu kan yang dikatakan Jangan disimpulkan Bapak ya. tadi. Iya. Disimpulkan. Ini jangan disimpulkan oh ya. Kalau disimpulkan berarti selesai. Oke, semangat Pak Martadi ya Bu ya. Yang baik adalah tanpa kesimpulan. Ini baik, ini mungkin nggak kesimpulan Pak tadi. Bagaimana kita sudah mendiskusikan integritas seni, bagaimana menciptakan pendidikan yang memerdekakan gitu kan. Pak Martadi sudah menjelaskan di perspektifnya, tadi mengucap berulang kali ketika kita terperangkap pada formalitas atau pengajaran secara formalitas, di situ kita semakin terjebak pada eksplorasi pengajaran gitu kan. Penerapan seni kita tidak teraplikasikan di ruang akademik. Kemudian ada Mas Benny yang sangat-sangat mempertekankan kita pada etika moral dengan teknologi yang terjadi sekarang, karena itu mempengaruhi pendidikan karakter yang terjadi sekarang pada era generasi. Sangat-sangat berbahaya jika tidak melakukan pendampingan orang tua gitu kan. Kemudian seni sebagai pintu utama untuk menciptakan kemerdekaan pendidikan kita, karena di situ terdapat kompleksitas yang luas di mana berhubungan dengan semua materi atau bisa kita eksplorasikan menjadi media pembelajaran kita gitu kan, sebagai pendidik ataupun non pendidik gitu kan.
Semakin kita menjangkau ruang-ruang pameran, itu juga mengembangkan daya pikir dari anak-anak gitu. Mungkin itu saja diskusi hari ini, sangat-sangat seru. Terima kasih. Serbu Kayu di event pameran Lingkar Bermain, kemudian Rumah Kecantikan yang sudah memfasilitasi. Terima kasih. Pranala Institut, terima kasih. Jadi Mas Yos tetap ojo aman-aman terus. Ditunggu di kampus nggih, Pak Martadi ya. Nah, nanti saya bantu Pak di LP3M gitu Pak. Itu Mas Ju ya. Tanggalnya, nah Mas Sotore ya Mas ya. Gitu. Seminar-seminar gitu enggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih teman-teman kedatangannya. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.